sok. Silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melancarkan pertemuan kita dan kita dapat berkumpul kembali pada perkuliahan pada pagi hari ini. Di kesempatan kali ini kita akan mengadakan presentasi yang akan membahas tentang judul kepemimpinan eksternal di sekolah. Dipersilakan kepada pemakalan untuk menyampaikan materinya. Secara bahasa, makna kepemimpinan itu adalah kekuatan atau kualitas seorang pemimpin dalam mengarahkan apa yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan kepala sekolah maksudnya adalah suatu proses atau tata cara kepemimpinan yang dijalankan oleh seorang kepala sekolah pada lembaga yang diberikan berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya oleh pemerintah atau lembaga pendidikan. Untuk mencapai prestasi kerja, kepala sekolah memiliki peran yang sangat besar. Kepala sekolah merupakan motor penggerak penentu arah kebijakan menuju sekolah dan pendidikan secara luas. Sebagai pengelola institusi satuan pendidikan, kepala sekolah dituntut untuk selalu meningkatkan efektivitas kinerjanya. Yang kedua itu tipe kepemimpinannya. Gaya atau tipe kepemimpinan yang tepat adalah suatu gaya yang dapat memaksimalkan produktivitas Sekolah. Karena yang kita hadapi di sekolah itu kan kalau sudah menjadi kepala sekolah tentu variasi. Variasi itu dalam arti macam-macam karakter yang kita hadapi, karakter guru, karakter tenaga kependidikan di sekolah. Kemudian juga kita juga berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan orang tua murid. Ya. Tapi bagaimana dia bisa mengarahkan potensi-potensi yang dimiliki oleh orang yang ada di sekitarnya sehingga jadi jangan sampai dia ketinggalan. Maksud saya ketinggalan itu orang di sekitarnya sudah mampu menggunakan komputer, menggunakan aplikasi-aplikasi yang menghubungkan teknologi. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4 tentang yang tipe atau gaya kepemimpinan itu kan ada 4 loh. Nah itu tuh menurut kalian mana yang memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, atau semuanya kah, atau yang mana yang paling yang harus ada kayak gitu? Nah yang nomor 1 aja. Saya ingin bertanya tentang slide yang ke-9 yang 3 pola dasar gaya kepemimpinan itu yang cocok untuk seorang pemimpin tuh yang masuk ke pola tuh yang mana aja? Bisa diulang Pak? Yang masuk pola tuh untuk dari 3 pola dasar kepemimpinan tuh yang termasuk cocok untuk jadi seorang pemimpin tuh yang mana? Apakah satu aja kah? Apa ketiganya langsung diperlukan untuk kepemimpinan tuh? Bisa dipahami. dari keempat gaya itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi menurut kami kalau yang baik dari keempat itu demokratis dan karismatik. Kalau untuk demokratis itu kepala sekolahnya itu kayak
bekerja sama lawan guru, jadi kayak memberikan ruang bagi guru itu buat bertukar pendapat. Habis itu kepala sekolahnya juga punya tanggung jawab buat kayak kontrol, evaluasi, mengarahkan kayak gitu, jadi kayak timbangan kayak gitu. Nah terus kalau karismatik itu kepala sekolahnya itu kayak menonjolkan karismanya kayak itu. Nah adalah sekira orang itu tuh kayak terinspirasi, termotivasi kayak gitu. Nah kalau untuk yang ortokratis itu menurut kami itu tuh ada kekurangannya, soalnya kepala sekolahnya itu contoh kayak itu, jadi kayak itu paham lah. Paham. Makasih ya. Ya, teruskan. Ya, kalau ingin menambahkan sedikit tentang tipe-tipe kepemimpinan tadi. Tadi kan dijelaskan kayak pengertiannya aja gitu. Tapi untuk mungkin kayak implementasi dari tipe-tipe tuh bisa digunakan dengan di situasi apapun gitu. Nah, kayak situasi yang bisa memungkinkan digunakannya dari tipe-tipe tadi. Misalkan yang pertama tuh kan tipe apa nih? Otokratis itu kan tipe yang mengambil seorang pemimpin sendiri, itu yang mengambil keputusannya. Jadi dari bawahan itu tidak kayak Lainnya agar bisa menjalankan tugas dengan baik. Jadi dari hasil kerjasama yang baik, jadinya hasil dari tugas atau tujuan yang dicapai itu akan baik. Taman. Pimpinan kepala sekolah untuk mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Penerapan kepemimpinannya sangat dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, bisa dijelaskanlah kenapa itu tuh kepemimpinannya dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya, dan contohkan masing-masing. Kepala sekolah harus paham. Jadi misalkan jangan membebankan ke siswanya atau orang tuanya untuk membayar buku. Oleh kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, untuk politik sendiri itu sangat berpengaruh karena dalam bidang pendidikan itu jelas asumsi dan maksud dari berbagai strategi itu bisa merubah atau perubahan dalam satu instansi dibangun untuk sekolah, karena budaya itu sangat berpengaruh juga untuk sekolah. Misalkan kayak memakai baju sesirangan di hari Rabu atau hari Kamis. Pemimpin itu diikuti karena karismanya. Pemimpin itu diikuti karena memang ada penurutan secara sukarela dari orang-orang yang dipimpinnya. Itu yang dikehendaki. Nah, kalau sudah itu terjadi, itu mudah. Pemimpin tidak banyak mengeluarkan perintah-perintah, tidak ada keterpaksaan. Tidak ada keterpaksaan, itu yang bagus.